Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Fadan Official. Kali ini saya akan membawakan salah satu sirah sahabat yang bernama Thumamah bin Utsal. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW bertekad untuk memperluas daerah dakwahnya. Beliau menuliskan 8 surat yang ditunjukkan kepada para raja dan penguasa Arab dan non-Arab. Rasulullah SAW juga mengutus beberapa orang yang membawa surat-surat tersebut untuk mengajak para raja dan penguasa tadi untuk memeluk Islam. Salah seorang dari penguasa yang mendapatkan surat dari Rasulullah SAW adalah Thumamah bin Utsal al-Hanafi. Hal itu tidak mengherankan karena Thumamah adalah salah seorang penguasa Arab pada zaman Jahiliyah, dan ia termasuk salah seorang pembesar Bani Hanifah yang terpandang. Ia juga salah seorang raja dari Yamamah yang setiap perintahnya harus ditaati. Thumamah menerima surat Rasulullah SAW dengan sikap meremehkan dan menolak, mengambilnya dengan congkak, dan ia juga tidak mau mendengarkan dakwah kebenaran dan kebaikan yang disampaikan kepadanya. Lalu setan menyuruhnya untuk membunuh Rasulullah SAW dan menamatkan riwayat dakwah beliau. Maka Thumamah mulai mencari kesempatan terbaik untuk membunuh Rasulullah SAW saat Rasulullah tengah lengah. Hampir saja makar itu berhasil kalau saja salah seorang paman Thumamah memberitahukan kepada Rasul niat Thumamah untuk membunuh beliau. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan nabinya dari kejahatan Thumamah. Sahabat Fadan Official yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun meski Thumamah telah mengurungkan niat untuk membunuh Rasulullah SAW, akan tetapi ia masih bertekad untuk membunuh para sahabat Rasulullah SAW. Ia menunggu kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Akhirnya ia berhasil menangkap beberapa orang sahabat Rasulullah SAW dan membunuh mereka dengan begitu kejamnya. Maka Nabi Muhammad SAW langsung memberitahukan kepada para sahabatnya bahwa beliau SAW telah menghalalkan darah Thumamah untuk dibunuh. Tidak lama berselang sejak kejadian itu, Thumamah pun berniat untuk melakukan umrah. Ia berangkat dari kampungnya yang bernama Yamamah menuju Mekah. Dalam perjalanan ia berhayal melakukan tawaf berkeliling Ka'bah dan melakukan penyembelihan untuk para berhala yang ada di sana. Saat Thumamah berada di tengah perjalanan dekat dengan Madinah, ia mendapatkan musibah yang belum pernah dibayangkan olehnya. Ada serombongan pasukan Rasulullah SAW yang bertugas untuk mengintai dan mengawasi sekeliling pemukiman karena khawatir ada pihak musuh yang hendak menyusup dan melakukan kejahatan di Madinah. Maka pasukan tadi langsung menawan Thumamah, dan pasukan ini tidak mengenal Thumamah, lalu membawanya ke Madinah. Rombongan pasukan ini mengikat Thumamah bersama dengan beberapa tawanan yang diikat di masjid. Mereka mengikat ataupun mengikat para tawanan tadi sambil menunggu hingga Rasulullah SAW sendiri yang memberi keputusan tentang para tawanan ini. Sahabat Fadan Official yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW keluar rumah untuk pergi ke masjid. Begitu beliau hendak masuk ke dalamnya, beliau melihat Thumamah sedang diikat oleh pasukan. Maka Rasulullah SAW langsung bertanya kepada para sahabatnya, "Apakah kalian tahu siapa yang kalian tawan ini?" Para sahabat menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Rasul bersabda, "Ini adalah Thumamah bin Utsal al-Hanafi. Bersikaplah yang baik terhadapnya." Lalu Rasulullah SAW kembali ke rumahnya dan bersabda kepada keluarganya, "Kumpulkan makanan yang ada pada kalian dan kirimkan kepada Thumamah bin Utsal." Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan keluarganya untuk memeras susu unta miliknya setiap pagi dan petang untuk membawa susu tersebut kepada Thumamah. Semua itu dilakukan sebelum Thumamah berjumpa atau berbicara kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendatangi Thumamah dengan niat mengajak Thumamah masuk ke dalam Islam.
Beliau bertanya, "Bagaimana keadaanmu, wahai Sumamah?" Sumamah menjawab, "Saya baik-baik saja, ya Muhammad. Jika kau hendak membunuhku, maka sepantasnya kau membunuhku karena aku telah banyak membunuh sahabatmu. Jika kau mau memaafkan aku akan amat berterima kasih. Jika kau mengizinkan harta, sebut saja sesukamu, pasti akan diberikan." Lalu Rasulullah SAW membiarkan Sumamah seperti itu selama 2 hari. Ia diberi makan dan minum, dan selalu diberi susu unta. 2 hari kemudian, Rasulullah SAW mendatanginya dengan bertanya, "Bagaimana keadaanmu, wahai Sumamah?" Sumamah menjawab, "Aku masih tetap dengan apa yang telah aku katakan sebelumnya. Jika kau mau memaafkan aku, akan amat berterima kasih. Jika kau hendak membunuhku, maka sepantasnya lah kau membunuhku karena aku telah banyak membunuh sahabatmu. Jika kau menginginkan harta, minta saja sesukamu, pasti aku akan memberikannya." Sahabat Fadan Official yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Rasulullah SAW meninggalkannya lagi, dan pada hari keesokannya Rasulullah SAW mendatanginya dengan bertanya, "Bagaimana keadaanmu, wahai Sumamah?" Ia menjawab, "Seperti yang pernah aku katakan kepadamu, jika kau mau memaafkan aku akan amat berterima kasih. Jika kau hendak membunuhku, maka sepantasnya lah kau membunuhku karena aku telah banyak membunuh sahabatmu. Jika kau menginginkan harta, minta saja sesukamu, pasti aku akan memberikannya." Kemudian Rasulullah SAW langsung menoleh ke arah para sahabatnya sambil bersabda, "Bebaskan Sumamah." Maka para sahabat melepas ikatan yang melilit tubuh Sumamah dan membebaskannya. Sumamah pergi meninggalkan masjid Rasulullah SAW, dan ia terus melanjutkan perjalanannya hingga ia tiba di sebuah pohon kurma di ujung kota Madinah dekat dengan Baki. Dekat pohon tersebut terdapat mata air sehingga ia bisa memberi minum hewan tunggangannya. Ia langsung mandi dengan bersih di mata air tersebut. Lalu ia melanjutkan perjalanannya menuju Masjidil Haram. Beliau juga sampai ke Mekah. Ia berjumpa dengan sekelompok orang kaum muslimin yang berkata, "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya." Sahabat Fadan Official yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Sumamah kembali lagi menghadap Rasulullah SAW seraya berkata, "Ya Muhammad, demi Allah, tidak ada wajah yang paling aku benci selain wajahmu. Kini wajahmu menjadi wajah yang paling aku sukai di muka bumi ini. Demi Allah, tidak ada agama di muka bumi ini yang paling aku benci selain agamamu. Kini ia telah menjadi agama yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada negeri yang paling aku benci selain negerimu. Kini ia menjadi negeri yang paling aku sayangi." Lalu ia menambahkan, "Aku telah banyak membunuh para sahabatmu. Lalu apa yang akan kau lakukan padaku?" Sahabat Fadan Official yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah ini kemudian Sumamah berkata, ataupun Rasulullah SAW bersabda, "Engkau tidak akan dicelakakan karena Islam telah menghapuskan kesalahan yang pernah dilakukan oleh seseorang." Rasulullah SAW memberitahukan kepada Sumamah akan kebaikan yang telah Allah tetapkan pada dirinya karena ia telah mau memeluk Islam. Raut muka Sumamah langsung sumringah dibuatnya, dan ia langsung berujar, "Demi Allah, aku akan membunuh kaum musyrikin berlipat-lipat dari jumlah para sahabatmu yang telah aku bunuh. Aku akan menyerahkan diriku, pedangku, dan semua pengikutku untuk membela agamamu." Ia lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku tertarik dengan kudamu karena aku berniat melakukan umroh. Apa yang mesti aku lakukan?" Rasulullah SAW bersabda, "Pergilah untuk melakukan umroh, akan tetapi
harus sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW lalu mengajarkan kepadanya manasik yang mesti dilakukan. Sumamah pergi untuk melakukan niatnya. Ia sampai di Mekah. Ia berdiri dengan meneriakkan talbiyah dengan suara kencang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu, ya Allah. Aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya pujian, nikmat, dan kekuasaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Sumamah menjadi muslim pertama yang masuk ke Mekah dengan meneriakkan talbiyah. Suku Quraisy mendengar suara talbiyah yang diteriakkan oleh Sumamah. Mereka menjadi berang dibuatnya. Mereka segera menghunuskan pedang dari sarungnya dan berlari ke arah sumber suara untuk membunuh orang yang berani menyusup Mekah dengan membaca kalimat tersebut. Begitu kaum Quraisy datang menghampiri Sumamah, ia malah memperkeras suaranya, meneriakkan talbiyah. Ia menatap ke arah suku Quraisy dengan gagahnya. Salah seorang pemuda suku Quraisy berniat untuk memanah Sumamah. Lalu suku Quraisy yang lain mencegah, seraya berkata, "Celaka kamu, apakah kamu tidak kenal dengan orang ini? Dia adalah Sumamah bin Utsal, Raja Yamamah. Demi Allah, jika kalian membunuhnya, maka kaumnya tidak akan mengirimkan makanan lagi kepada kita, dan kita bisa mati kelaparan." Kemudian suku Quraisy mendatangi Sumamah setelah mereka memasukkan kembali pedang dalam sarungnya. Suku Quraisy bertanya, "Ada apa denganmu, wahai Sumamah? Apakah engkau telah hilang kesadaran dan meninggalkan agamamu dan agama bapak moyangmu?" Sumamah menjawab, "Aku telah mengikuti agama Muhammad." Ia menambahkan, "Aku bersumpah demi Tuhan pemilik rumah ini, setelah aku kembali ke Yamamah, kalian tidak akan pernah menerima kiriman gandum atau komoditas apapun dari sana, sehingga kalian semua mengikuti agama Muhammad." Sumamah bin Utsal menjalankan umrah sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW di hadapan para suku Quraisy. Ia menyembelih hewan sembelihan di sana sebagai pendekatan diri kepada Allah, bukan kepada para berhala. Sahabat Fadan Official yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia pun kembali ke negerinya dan memerintahkan kepada penduduk Yamamah untuk menghentikan pengiriman produk kepada suku Quraisy. Ia menjelaskan dengan tegas perintahnya ini, dan kaumnya pun menuruti dan tintahnya. Mereka tidak mengirimkan komoditas mereka kepada penduduk Mekah. Embargo yang ditetapkan Sumamah semakin terasa dampaknya oleh suku Quraisy. Harga semakin tinggi, manusia kelaparan, dan mereka menjadi panik dibuatnya. Mereka menjadi khawatir akan keselamatan diri dan anak-anak mereka dari bahaya kelaparan. Dalam keadaan sedemikian genting, bangsa Quraisy mengirimkan surat kepada Rasulullah SAW yang isinya, "Salah satu perjanjian di antara kita adalah bahwa engkau akan tetap berusaha menjaga silaturahim. Kini engkau sudah memutuskan hubungan silaturahim ini karena engkau telah membunuh kaum bapak kami dengan pedang dan membunuh anak-anak kami dengan rasa lapar." Sumamah bin Utsal telah membargo produk mereka kepada kami sehingga membuat kami dalam bahaya. Jika kau tak berkeberatan untuk mengirimkan surat kepadanya agar ia tetap mengirimkan apa yang kami butuhkan, maka lakukanlah. Lalu Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada Sumamah agar ia mengirimkan kembali komoditasnya kepada kaum Quraisy, dan Sumamah langsung melakukannya. Selagi ia hidup, Sumamah bin Utsal senantiasa memelihara agamanya dan menjaga janjinya kepada Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah SAW wafat, banyak dari kalangan bangsa Arab yang keluar dari agama Allah secara bersama-sama atau sendirian. Saat itu Musailam al-Kadzdzab melakukan dakwah di kalangan Bani Hanifah, mengajak mereka untuk beriman kepadanya.
kepada kaumnya, "Wahai Bani Hanifah, hati-hatilah kalian dengan urusan kegelapan yang tiada cahaya di dalamnya ini. Ketahuilah demi Allah, ini merupakan bencana bagi orang yang di antara kalian yang mau mengikutinya. Ia juga merupakan bencana bagi orang yang menaatinya." Ia juga menyerukan, "Wahai Bani Hanifah, tidak pernah ada dua nabi dalam masa yang sama. Sungguh Muhammad adalah Rasulullah dan tidak ada nabi sesudahnya." Sahabat Fadan Official yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tidak ada nabi yang diutus bersama dengannya. Sumamah lalu membacakan kepada mereka, "Hamim, tarilu ul kitabi minallahil ul azizil alim, ghafiril ladzi bi waqabili uttabi syadidil iqali dil tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir." Hamim, diturunkanlah kitab ini Al-Quran dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui, yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumannya, yang mempunyai karunia. Tiadalah yang berhak disembah selain Dia, hanya kepadanya lah kembali semua makhluk. Quran Surat Al-Ghafir, surat ke-40 ayat 1 sampai ke-3. Ia lalu berujar, "Bagaimana kalian dapat membandingkan kalam Allah dengan ucapan Musailamah? Wahai kodok yang bersih, alangkah bersihnya dirimu, tidak ada minuman yang dipantangkan bagimu, dan tidak ada air yang kau buat keruh." Lalu Sumamah bergabung dengan mereka yang tersisa, kaumnya yang masih memeluk Islam, dan menyerang kaum murtad sebagai jihad di jalan Allah dan menegakkan kalimatnya di muka bumi. Sahabat Fadan Official yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah membalas kebaikan Sumamah yang telah didedikasikan pada Islam dan kaum muslimin. Semoga Allah memuliakan dengan surga yang telah dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah salah satu sirah sahabat yang bernama Sumamah bin Utsal. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share. Mohon maaf bila ada salah kata dalam membawakan salah satu sirah sahabat ini. Semoga dari kisah ini bisa bermanfaat untuk hidup Anda. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.